wa ta'ala masih memberikan kepada kita umur setelah malam ini, maka nanti akhir hayat kita, maka disitulah baru berhenti yang namanya istiqomah. Mudah-mudahan kalimat yang terakhir, yang terucap dari bibir kita sebelum meninggalkan dunia ini adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Maka dengan memberikan porsi waktu kita untuk duduk-duduk seperti ini, apakah itu harakat ta'lim, harakat tarbiyah, maka ini sebetulnya sarana yang kita sangat membutuhkannya. Kenapa? Untuk menjaga keistiqomahan kita. Kapan tidak ada waktu untuk liqa'ul ikhwan, berkumpul sesama ikhwah dalam suasana ilmu, dalam suasana imaniyah, maka kita pasti berkumpul dalam suasana-suasana yang lain, dan susah keistiqomahan tersebut untuk dijaga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yusabbitunallahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan orang-orang yang beriman fil qawli tsabit, dengan perkataan yang kuat, yang kokoh, fil hayatid dunya wa fil akhirah, pada kehidupan dunia ini dan di akhirnya. Sebagian ulama kita mengatakan wa fil akhirah indal mamat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keteguhan kepadanya di akhir, yaitu tatkala dia sakaratul maut, dengan mengucapkan kalimat tauhid, dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Maka sarana yang sangat kita butuhkan para jamaah sekalian adalah kita memberikan porsi waktu kita dalam satu pekannya, apakah satu kali atau dua kali, mengikuti halaqah tarbiyah atau halaqah ta'lim, ya, untuk menjaga keistiqomahan kita. Ini yang paling penting, yang mungkin saja kita duduk-duduk di situ tidak ada yang bisa kita pahami. Mungkin dari awal innal hamdalillah sampai menutup dia gak paham, tidak ada yang kita paham. Tidak mengapa ya mas kalian, karena sebetulnya duduk-duduknya tersebut bersama dengan orang-orang yang beriman adalah itu yang paling kita butuhkan untuk menjaga keistiqomahan kita. Dan setidaknya juga sekalian menjaga keistiqomahan kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala paling minimal yang kita sangat mengharapkannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW mengatakan inna lillahi malaikat yatufuna fis sama, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat yang tugasnya cuma bertawaf di langit. Tawafnya di langit yaitu mencari pengajian, mencari ta'lim, halaqah-halaqah ilmu. Ketika mereka sudah mendapatinya, maka salah satu dari malaikat tersebut mengatakan halumma ila hajatikum, kesini, inilah yang kita butuhkan, yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadirinya. Ketika sebagian malaikat sudah mendapatkan halaqah ilmu, maka berdatanganlah para malaikat-malaikat yang lain, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa a'lam, padahal Allah SWT lebih mengetahui kondisi kita sekarang, apa yang kita kerjakan sekarang daripada para malaikat. Tapi Allah ingin bertanya kepada malaikat, apa yang dia lakukan oleh hamba-hamba di bawah. Ya, maka para malaikat mengatakan, mereka memuliakanmu, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumanjidunaka, mereka membesarkanmu, memujimu, mensucikanmu, mengagungkanmu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui apa yang kita kerjakan sekarang dari malaikat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, persaksikanlah wahai para malaikat bahwa aku mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada di sana. Subhanallah, ini yang artinya kita duduk-duduk
meskipun mungkin nanti kita masuk pembahasan hadis tidak terlalu kita pahami dari awal sampai akhir, tapi paling tidak maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai sarana kita telah menempuh sarana jalan-jalan untuk istiqomah. Ya, kapan kita tidak punya halaqah dulu ilmu di situ, maka kita berada di halaqah yang lain yang mungkin tidak bernuansa ilmu. Istiqomah jamaah sekalian adalah pekerjaan yang sangat berat, yang dimana istiqomah tersebut, perintah untuk istiqomah tersebut membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu keluar atau muncul sebagian ubannya, masuk sisa ubannya minta, yakni Abu Bakar radhiyallahu taala, ya Rasulullah, engkau sudah beruban kepada Subhanallah. Berarti sebelumnya Rasulullah SAW itu tidak beruban. Nanti di akhir-akhir hayatnya baru keluar ubannya beberapa lembar. Ya, cuma beberapa lembar, tidak sampai 10. Diperhatikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini juga menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu sangat perhatian kepada Rasulullah, sampai ubannya pun diperhatikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, syayyabat ni Hud, surat Hud telah membuatku beruban. Surat Hud dan teman-temannya, yaitu surat-surat yang lain yang memiliki kandungan perintah untuk istiqomah, telah membuatku beruban. Di dalam surat Hud ayat yang ke-112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqaw." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim," maka beristiqomahlah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk istiqomah, maka istiqomahlah. Fastaqim kama umirta, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu, wa man taba ma'aka wa la taqaw, dan bersama dengan orang-orang yang telah bertaubat bersamamu, dan jangan melampaui batas. Ini surat, ini ayat, para ikhwas sekalian, ini yang membuat keluar ubannya Rasulullah SAW beberapa lembar, karena beratnya perintah untuk istiqomah, mengemban amanah amalan untuk istiqomah. Saking beratnya keluar ubannya Rasulullah SAW. Maka paling tidak jangan sekarang kita dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmu, apalagi halaqah-halaqah yang halaqah-halaqah tarbiyah yang lebih khusus lagi, maka mudah-mudahan dengan itu kita bisa menjaga diri kita untuk tetap bisa istiqomah, dan mudah-mudahan dengan sarana tersebut, wasilah tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk bisa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas agama ini sampai akhir hayat. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, perkataan yang kuat, yaitu kalimat tauhid di kehidupan dunia dan di akhirnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan hadis Rasulullah SAW dalam kitab Umdatul Ahkam, yang dimana kita sudah sampai, atau pada malam hari ini sudah sampai pada bab Lailatul Qadar. Masih dalam kitab Siyam, tapi bab tentang malam Lailatul Qadar. Hadis yang ke-200. Ya, hadis yang ke-200. Ya, subhanallah, tinggal beberapa lembar kita di Al-Ikhlas ini sudah menyelesaikan satu jilid. Ya, satu jilid pembahasan hadis-hadis Rasulullah SAW, hingga kurang lebih 4 atau 5 lembar selesai satu jilid. Setidaknya kita sudah mendengarkan 200 hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dengan kecintaan kita terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW, maka
hadil akhirat kelak pun kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan manusia yang paling kita cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita diajarkan berdoa, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, siratal mustaqim, ya istiqamah, jalan yang keistiqamahan. Allah menjawabnya dan mengatakan wala hadainahum siratal mustaqima. Dalam surat An-Nisa Allah menjawab dan mengatakan, dan pasti kami akan menunjuk kalian jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita tambah lagi, ya Allah jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat karunia atas mereka. Maka Allah menjawabnya dan mengatakan di ayat berikutnya dalam surat An-Nisa tadi, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat karunia atas mereka dari golongan para nabi, siddiqun, syuhada, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan 4 golongan ini adalah teman-teman terbaik di dalam syurga. Dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita ditempatkan atau paling tidak dipertemukan dengan Rasulullah SAW di dalam surganya, karena kita mencintai Rasulullah SAW, dan bukti kecintaan kita yaitu mempelajari hadis-hadisnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Al-hadisu al-mi'atani, hadis yang ke-200. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadar fil manam fis sab'il awakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'at fis sab'il awakhir faman kana minkum mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan bahwa sebagian sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi mereka telah melihat malam Lailatul Qadar itu berada pada malam yang ke-27, Bis-Sab'il Awakhir, atau malam yang ke-7 akhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Arayakum qad tawata'at bis-sab'il awakhir." Aku melihat mimpi-mimpi kalian itu ya semuanya sama. Semuanya sepakat bahwa malam Lailatul Qadar itu di 7 terakhir atau malam yang ke-27. Faman kana minkum mutaharriha, maka barang siapa di antara kalian ingin mencari malam Lailatul Qadar, falyataharraha fis-sab'il awakhir, maka hendaknya dia menjaganya dan bersiap-siap pada malam yang ke-7 terakhir. Al-hadithul wahid ba'dal mi'ataini. Kita lanjut dulu hadisnya. Hadis yang ke-201, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharraw lailatul qadri fil witr min al-ashril awakhir. Dari Aisyah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan, taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar
ganjil, fil witr, malam ganjil pada minal ashril awakhir, pada malam 10 terakhir. Jadi ini malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ini adalah malam-malam yang ganjil pada 10 terakhir bulan Ramadan. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ulama kita memang berbeda pendapat tentang malam Lailatul Qadar. Ada yang menguatkan cuma malam 27. Sebagian ulama kita mengatakan tidak, bukan cuma malam 27 yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tapi kita hendaknya mencarinya dan berhati-hati pada setiap malam ganjil 10 terakhir. Dan alangkah baiknya jamaah sekalian, setiap malamnya kita tunggu pada malam 10 malam yang terakhir. Pada 10 malam yang terakhir. Kita nanti akan bahas itu untuk kelanjutannya. Kita mulai dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang meriwayatkan periwayat hadis kedua terbanyak Rasulullah SAW setelah Abu Hurairah. 2000 hadis lebih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma adalah termasuk sahabat yang sangat yadubus sunnah, sangat memperhatikan untuk membela sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat memperhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan kita sudah biasa menceritakan di tempat ini apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau berusaha semaksimal mungkin untuk juga mengerjakannya. Bahkan istirahatnya Nabi kita Muhammad SAW di sebuah tempat, sholatnya Rasulullah SAW di sebuah tempat, perlakuan Rasulullah SAW di sebuah tempat, beliau juga lakukan. Ditanya oleh teman-temannya, kenapa engkau melakukan itu? Beliau mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan ini dan itu di tempat ini. Maka ulama kita mengatakan, apabila sahih khabar bahwa itu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tentang sebuah amalan sunnah, maka itu ilmu yakin terhadap amalan-amalan tersebut. Artinya, ya sebagian ulama Syalbani rahimahullah taala melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, meskipun tidak ada hadis yang marfu itu artinya hadisnya Rasul hadisnya keluar dari lisan Nabi kita Muhammad SAW langsung. Kalau marfu biasa mendapatkan tulisan-tulisan ini marfu itu Rasulullah yang mengatakannya. Kalau mauquf sahabat yang mengatakannya. Terkadang ada hadis mauquf walau hukmur rafa'. Terkadang cuma sahabat yang mengatakannya, tapi hukumnya kata ulama kita hukumnya sampai rafa' marfu'. Artinya seolah-olah kita yang mengatakannya. Maka sebagian hadis-hadis yang sekalian yang hukumnya mauquf cuma sahabat yang mengatakannya, tapi itu hukum hadisnya, kualitas hadisnya sama kalau Rasulullah SAW yang mengatakannya. Karena tidak mungkin sahabat tersebut yang mengamalkan langsung perbuatan tersebut tanpa pernah melihat dari Rasulullah SAW. Apalagi sekaliber sekualitas Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka tidak dilakukan lagi apabila jalur sanadnya, jalur rijalnya hadis tersebut sahih sampai Abdullah bin Umar, maka tidak ada lagi keraguan-keraguan di dalamnya. Itulah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Apalagi kalau sahabat menceritakan masalah akhirat, pada bukan Nabi yang menceritakannya, sahabat, maka tidak mungkin sahabat mengetahui persoalan di hari akhirat kecuali dia pernah mendengarkan Rasulullah SAW menceritakan kepada mereka. Maka mereka pun mengisahkannya, tapi dengan lisannya sendiri tanpa menyandarkan kepada Rasulullah SAW, dan kualitas hadisnya ini sahih. Maka ulama kita mengatakan
hadisnya mauquf, sahabatnya mengatakannya, walahu hukmur rafa', tapi hukumnya marfu', yaitu Rasulullah SAW yang mengatakannya. Maka seperti ini hadis-hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika ada amalan-amalannya yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dan betul Abdullah bin Umar yang melakukannya, jalur sanadnya sampai Abdullah bin Umar sahih, maka kerjakanlah, kata para ulama kita. Seperti yang mungkin kita bahas tadi tentang raf'ul yadain fit takbir, mengangkat kedua tangan setiap kali takbir di sholat jenazah atau sholat Id. Abdullah bin Umar yang melakukan hal tersebut, khabarnya sampai Abdullah bin Umar, ya, dan apabila hadisnya ini khabarnya sampai Abdullah bin Umar sahih, maka tidak ada keraguan untuk mengerjakannya, karena Abdullah bin Umar jangankan mengangkat tangan yang memang sudah ibadah, tidurnya saja Rasulullah SAW di sebuah tempat, beliau juga ikut tidur di situ. Sepeninggal Rasulullah SAW, karena ingin persis sama dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, tidur saja, baring-baring saja, istirahat saja pun dicontoh. Kalau dia pernah melihat Rasulullah SAW melakukan itu, apalagi memang sudah ibadah kayak mengangkat tangan dalam sholat. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam uru lailatul qadri fil manami fis sab'il awakhir. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa ada sebagian orang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka diperlihatkan di dalam mimpinya tentang Lailatul Qadar, dan mereka melihat bahwa itu berpapasan dengan malam yang ke-27. Mungkin kita bertanya, apa yang ditandai dengan malam Lailatul Qadar ini? Nanti di hadis-hadis berikutnya ada ciri-cirinya yang disebutkan di dalam hadis, dan ada juga khurafat tentang itu. Ada juga tidak ada hadisnya, cuma orang yang mengatakan seperti itu. Terjadi seperti di malam itu, terjadi seperti ini, kita tidak usah disibukkan dengan itu. Ya, hendaknya kita disibukkan untuk beribadah. Tidak usah melihat apakah minyaknya membeku, apakah pohonnya menunduk, ya, pohon-pohon di luar menunduk, bagaimana ini, ada ciri-cirinya. Tidak usah kita sibuk dengan memperhatikan itu. Sibuklah mengaji, sibuklah sholat, sibuklah berzikir, sibuklah berdoa, karena itulah yang dinilai, bukan pengetahuan kita apakah ini malam Lailatul Qadar atau bukan malam Lailatul Qadar yang dilihat diberikan pahala, tapi ibadah yang kita lakukan di malam tersebut itulah yang akan dinilai pahalanya, bukan pengetahuan kita tentang malamnya, sehingga kita sibuk di luar masjid yang menunggu memperhatikan suasana alam di luar, dan kita tidak sholat, kita tidak mengaji, tidak berzikir, maka itu adalah perbuatan sia-sia. Para sahabat melihat dalam mimpinya, atau sebagian sahabat melihat dalam mimpinya tentang Lailatul Qadar, dan tentunya para sahabat sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang ciri-cirinya. Maka mereka melihat berpapasan dengan malam yang pada malam 7 terakhir di bulan Ramadan. Ya, ada yang mengatakan 27. Ya, bisa juga malam yang ke-23 atau malam yang ke-24. Kalau lihat dihitung dari terakhir, ya nanti kita sebutkan perbedaan malam ini. Ada yang menghitung dari depan, malam pertama, malam kedua sampai terakhir. Kalau juga mau dihitung dari akhir, kalau misalnya Ramadannya 30 atau 29 hari, maka dihitung dari akhir. Ada juga sebagian ulama seperti itu, melihat dihitung dari akhir. Yang intinya para ulama kita ingin menyampaikan kepada kita, jangan memilih-milih untuk melalaikan sebagian malam dan semangat di sebagian malam yang lain. Hendaknya start malam 21 kita memacu semangat kita untuk beribadah, tanpa nanti malam ganjil saya baru semangat beribadah.
Siapa tahu dihitung dari akhir, maka malam genap kalau yang dihitung dari depan bisa saja menjadi malam ganjil kalau dihitung dari akhir. Ya. Dan nanti kita sebutkan ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ara-ru'yakum qad tawaqa'at is-sab'il awakhir." Aku melihat mimpi-mimpi kalian itu sepakat berpapasan dengan 7 akhir. 7 akhir atau malam yang terakhir di 10 terakhir bulan Ramadan. Faman kana minkum mutaharriha, maka barang siapa di antara kalian ingin mencarinya, ingin mendapati malam Lailatul Qadar, maka carilah falyataharraha bis-sab'il awakhir, maka carilah di 7 malam terakhir. Hadis yang ke-201 pun seperti itu. Rasulullah dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ini Aisyah juga masuk namanya di deretan 7 sahabat periwayat hadis terbanyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aisyah masih berada di atas jumlah hadis yang beliau riwayatkan, masih berada di atas Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang kita bahas kemarin pekan yang lalu, masih berada di jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, masih berada di atasnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, maka di atas Aisyah cuma Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, dan yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ajma'in. Aisyah ya meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW lebih seribu hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir." Carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 terakhir. Ini juga sudah kita sebutkan tadi. Ulama kita berbeda pendapat. Ikhtilaful ulama fi ta'yin Lailatul Qadar wa haka fiha al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari 47 qaulan. Ulama kita berbeda pendapat tentang penentuan malam Lailatul Qadar. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya penulis kitab Fathul Bari, menyebutkan sampai 47 perkataan. Subhanallah, sampai 47 perkataan tentang perbedaan ulama tentang malam Lailatul Qadar ini. Artinya bukan sampai 47 perbedaan, tapi 47 perkataan dari ulama-ulama kita tentang mana atau penentuan malam Lailatul Qadar. Akan tetapi jamaah sekalian, sesungguhnya ulama-ulama kita itu sebetulnya bersepakat ingin ikut serta untuk tidak menyebutkan penentuan malam Lailatul Qadar. Ya. Artinya mana yang benar di sini? Mana yang benar? Akan tetapi sebagian ulama kita bersepakat atau mereka bersepakat penentuan malamnya malam 21, malam 22, 23 sampai terakhir mereka berbeda pendapat, tapi mereka bersepakat bahwa Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir, bukan malam yang ke-17, yang malam yang biasa dirayakan Nuzulul Quran. Ya. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran, malam diturunkannya Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadilah malam itu malam yang paling mulia. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia. Khairun min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Lebih mulia daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih. 83 tahun 4 bulan. Cuma satu malam Lailatul Qadar. Yang kita mau sampaikan di sini, para ikhwas sekalian, jamaah sekalian,
Apa yang membuat malam Lailatul Qadar itu mulia? Al-Quran. Al-Quran. Karena di malam itulah diturunkan Al-Quran, maka menjadilah malam tersebut adalah malam yang paling mulia. Subhanallah. Manusia yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran itu diturunkan kepadanya. Injil Nabi Isa, Taurat Nabi Musa, Suhuf Ibrahim ya Nabi Ibrahim. Tapi Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling mulia karena Al-Quran diturunkan kepadanya. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena dialah yang membawa amanah tersebut dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadilah malaikat Jibril malaikat yang paling mulia. Umat ini adalah umat termulia. Kuntum khairu ummah. Umat Islam adalah umat yang paling mulia dari umat-umat yang lain. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran kepada umat ini. Maka intinya jam sekalian kita kembali bahwa kenapa malam Lailatul Qadar itu malam yang paling mulia? Karena Al-Quran. Maka barang siapa di antara kita yang ingin mulia, maka bersahabatlah dengan Al-Quran, baca Al-Quran semaksimal mungkin kita menghafalkannya sebagian kalau tidak keseluruhan, maka menjadilah Anda manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini jam sekalian. Wa qala Imam Ahmad arjaha laila 27 wa hadha qaul arjahuha dalila. Namun sebagai kesimpulan dari 47 perkataan ulama kita tentang ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, maka disebutkan bahwa Imam Ahmad rahimahullah lebih menguatkan malam yang ke-27, lebih menguatkan pada malam yang ke-27. Ma yu'khadhu minal hadis. Kalau begitu sudah diketahui Lailatul Qadar malam yang ke-27. Kalau begitu biar kita tidak iktikaf. Yang penting malam 27 kita datang ke masjid. Ya. Beberapa saat duduk di masjid jam sekarang itu sudah iktikaf kalau kita niatkan. Sebagian ulama kita menyebutkan itu. Beberapa saat saja, 1 jam, 2 jam kita duduk di masjid, kita niatkan untuk iktikaf, maka itu sudah iktikaf. Iya. Apalagi kalau satu malam sampai subuh, sampai fajar, maka itu sudah iktikaf 1 malam. Tapi bukan iktikaf yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, yaitu 10 malam yang terakhir secara keseluruhan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena iktikaf sendiri adalah ibadah. Ya, malam Lailatul Qadar ada di 10 malam yang terakhir, dan kita sangat berharap untuk mendapatkannya. Umur kita memang pendek dibandingkan umur umat-umat yang lain yang ratusan tahun, ribuan tahun, tapi kita punya malam Lailatul Qadar. Bukan main kalau kita mendapati Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah 3 kali dalam seumur hidup kita. Ya, 3 kali dalam seumur hidup kita, 3000 bulan. Ya, berapa tahun? 83 tahun kali 3. Subhanallah. Bagaimana kalau 5 kali? Bagaimana kalau 10 kali? Kita dapati Lailatul Qadar dalam umur kita sebelum kita meninggal. Ya, subhanallah. Maka kalau mau dikelikan dengan umur umat-umat terdahulu, umat terdahulu kalau beribadah, satu ibadahnya satu juga pahalanya. Satu-satu. Kalau kita 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Itulah umat ini, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebutkan secara tegas apa yang bisa kita petik dari hadis ini. Banyak sekali dari hadis. Fadlul Lailatul Qadar, keutamaan malam Lailatul Qadar, dan ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang dimana Al-Quran diturunkan di malam tersebut ke langit dunia. Dan disitulah juga ditentukan urusan-urusan dalam satu tahun. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, dalam surat Ad-Dukhan ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Hamim di dalam surat Ad-Dukhan, sesungguhnya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, di malam itu juga diputuskan urusan-urusan dengan sebijaksana mungkin, kata Allah SWT. Maka takdir kita dalam satu tahun ke depan itu ditentukan di malam Lailatul Qadar, dalam malam Lailatul Qadar. Maka berdoalah pada malam Lailatul Qadar supaya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya meninggal di antara itu dengan malam Lailatul Qadar berikutnya, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, atau kita diberikan keistiqomahan, atau kita diberikan kebaikan-kebaikan yang lain. Yang biasanya banyak kita minta adalah rezeki berupa harta. Tidak mengapa, yang sekalian kita minta segala kebutuhan kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Doa yang mewakili keseluruhan. Kalau kita baca terjemahannya Allahumma innaka 'afuwun, doa yang diajarkan Rasul kepada Aisyah dan kepada kita semua. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pemaaf. Tuhibbul 'afwa, menyukai memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Apa hubungannya dengan rezeki? Apa hubungannya dengan yang lain? Semuanya tercakup yang sekarang dalam doa yang pendek ini. Apa yang kita inginkan, dan cukup dengan doa ini sebetulnya sudah mewakili keinginan kita yang lain untuk tetap istiqomah, untuk mendapatkan kebaikan yang lain. Maka perbanyaklah kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, ucapkanlah Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Segala yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru itu dari kami sendiri, dan syaitan laknatullah alaihi, dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.